Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Semoga teman-teman dalam keadaan tetap sehat, bersenang hati, dan selalu semangat untuk sukses bersama di dunia dan akhirat. Amin. Insya Allah ya. Teman-teman, di depan ini ada tampilan kalkulator sederhana pajak penghasilan pasal 21. Nah, kalkulator ini dibuat menggunakan Excel ya. Jadi nanti teman-teman kalau juga mau membuat bisa juga melihat apa yang dituangkan di dalam kalkulator sederhana ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin bulan Desember 2021 sudah terbit peraturan perpajakan baru, namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ada banyak update perubahan peraturan perpajakan, salah satunya terkait dengan pajak penghasilan pasal 21. Seperti kita tahu, tahun 2021 dan sebelumnya itu penghasilan kena pajak lapisan pertama itu maksimum 50 juta ya. Kemudian tahun 2002 ini dinaikkan menjadi 60 juta. Nah, sebelumnya juga lapisan penghasilan yang paling tinggi itu dengan angka 500 juta. Artinya di atas 500 juta waktu itu kita kena 30%. Nah, sementara untuk tahun 2022 ada satu lapisan lagi, ada tambahan satu lapisan, yaitu di atas 5 miliar. Jadi penghasilan di antara 500 juta sampai dengan 5 miliar terkena tarif 30%, dan nanti yang di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Jadi ada lapisan penghasilan yang sendiri diubah, dan kemudian ada tambahan tarif yang semula maksimum 30%, sekarang 35%. Oke, kalkulator di depan kita ini akan mencoba membandingkan kira-kira penerapan dari perubahan itu. Kita coba bandingkan antara di sebelah kiri ada untuk penghitungan tahun 2021 ya, di tengah ada penghitungan tahun 2022, dan di sebelah kanan kita nanti punya alat kontrol untuk melihat peningkatan atau penurunan dari perubahan lapisan penghasilan maupun tarifnya. Oke, kita coba mulai dulu masukkan angka-angkanya. Jadi lapisan yang tahun 2021 dan sebelumnya, pertama 50 juta ya, terus kemudian 250 juta, kemudian 500 juta, selesai. Jadi penghasilan di atas 0 sampai dengan 50 juta itu dulu kena 5%. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang kita ubah menjadi 60 juta yang akan berlaku mulai 2022 ini. Oke ya. Terus kemudian saat ini lapisan di sini masih sama. Cuma lapisan berikut. Nah, maksimum sebelumnya 500 kan 5 miliar ya. Nah, kalkulator depan kita ini mencoba langsung untuk menghitung. Jadi pada saat dengan ketentuan yang lama, kita ketahui kalau PKP dalam 1 tahun, penghasilan kena pajak dalam 1 tahun 50 juta sampai 50 juta, maka lapisan pertama per bulan dengan mudah kita bagi aja 12 langsung ya di sini. Nah, kemudian kita bisa menghitung berapa PPh-nya per tahun, tinggal dikali dengan tarifnya masing-masing. Gitu ya. Terus kemudian untuk 2022 kita bisa lihat di sini dengan 60 menjadi 3 juta per tahunnya. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat peningkatan penurunannya. Jadi dengan peningkatan lapisan penghasilan kena pajak yang pertama dari 50 juta ini jelas naik 10 juta gitu ya. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat perubahan. Apa efeknya pada dampaknya? Dampaknya adalah untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta kemudian kena 15%. Yang semula dihitung penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Dan di sini ada perbedaan sekian. Nah, overall gitu untuk lapisan 1, lapisan 2 ini menghasilkan efisiensi sekitar 1 juta per tahun
pasal 21 terutama gitu ya. Oke, kita coba uji dalam penghitungan di bawah. Ini ada kalkulator yang udah disusun ya, nanti teman-teman juga bisa kalau mau coba membuat. Nah, kita coba menguji di macam-macam lapisan penghasilannya. Yang pertama mungkin kita menggunakan penghasilan kena pajak per bulan di bawah 4.166.000 ini. Kita coba masukkan angka berapa, misalnya angka 4 juta ya. Nah, kalau wajib pajak punya penghasilan kena pajak per bulan 4 juta, maka dengan ketentuan yang lama penghasilan setahunnya menjadi 48 juta, PPh 21 terutangnya per tahun ada 2,4, dan kemudian per bulannya menjadi 200.000. Dengan penghasilan kena pajak yang sama 4 juta untuk tahun 2022 relatif sama. Kenapa? Karena masih berada di bawah lapisan yang 50 juta per tahun, jadi mirip, mana berbeda gitu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba kalau kemudian lapisannya meningkat nih. Nah, kita menggunakan angka berapa? Misalnya kita pakai angka 5 juta ya per bulan, supaya kelihatan aja tidak langsung jadi dengan ketentuan yang lama ini 5 juta udah di atas PKP per bulannya, tetapi ketentuan baru dia menjadi lapisan maksimumnya. Nah, di dalam penghitungan kalkulator ini kita bisa lihat dengan ketentuan yang lama penghasilan 5 juta per bulan itu terbagi menjadi 2 lapisan dan dikenakan dengan 2 tarif 5% dan 15%. Sementara untuk tahun 2022 kita hanya menggunakan 5%. Nah, berapa selisihnya? Selisihnya ya ini, efisiensinya 1 juta sekitar itu. Dalam ini efisiensi PPh pasal 21 terutang per tahun itu efisiensinya 1 juta, sementara per bulan 83.000 sekian. Oke, kita berlanjut ya. Misalnya kemudian kita uji lapisan yang berikut. Kita pakai angka 15 juta gitu ya. Jadi di tahun 2022 dengan ketentuan baru 15 juta per bulan, itu artinya juga udah mulai masuk ke lapisan kedua ya. Jadi jadi PKP per bulan di antara 5 juta sampai dengan 20 juta. Ini kita pakai 15 juta. Nah, relatif juga sama. Sekarang kita uji untuk kemudian masuk ke lapisan yang ketiga. Tadi angka 20 jutaan ya, jadi kita pakai cuma angka bulan aja 25 juta. Dengan angka 25 juta kita bisa lihat setahunnya 300 juta, berarti penghitungannya adalah yang 5% lapisan pertama, 15% lapisan kedua, dan 25%. Yang membedakan adalah kemudian berapa PPh-nya. Ini bisa kita lihat ya. Kalau tahun sebelumnya 2,5 juta, tahun 2022 menjadi 3 juta. Ini per tahun. Untuk lapisan keduanya 30 juta dan ini 28,5. Overall tetap sama, efisiensinya 1 juta per tahun, 87.000 sekian per bulan. Kita coba masuk ke lapisan berikut. Lapisan berikut ini lapisan penghasilan yang menyentuh sampai yang 30% ya. Kalau kita lihat lagi di atas, nah berarti dia harus di atas 41 juta. Kita coba pakai angka 50 juta. Kalau penghasilan kena pajak per bulan 50 juta, maka dengan ketentuan yang lama angkanya menjadi sekian. Per tahunnya 125 juta, per bulannya 10,4. Sementara untuk tahun 2022 ya sama, efisiensinya 1 juta ya. Nah, kita uji, ini yang menarik, yang kita uji berikut yang lapisan tertinggi yang kemudian diperkenalkan di Undang-Undang Harmonisasi
peraturan perpajakan, yaitu adalah lapisan 5 miliar. Nah, per bulan sekitar 416 juta sekian. Kita uji coba dengan angka berapa? Misalnya 450 ya, kita pakai angka bulat-bulat aja supaya nggak ribet. Nah, kalau penghasilan kena pajak per bulannya mendapat 450 juta atau 5,4 miliar dalam 1 tahun, lumayan gede sih angkanya. Ini mungkin direktur BUMN kali ya, atau direksi BUMN kali punya penghasilan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, untuk pengujian kita bisa masukkan aja dulu angkanya. Kalau 450 juta dengan ketentuan yang lama, dulu kalau di atas 500 juta dikenakan 30%. Sementara dengan ketentuan yang baru yang berlaku tahun 2022, di atas 5 miliar dikenakan 35%. Nah, jadi 140 ini adalah di atas 5 miliar, kan 5,4 ya, kurang 5 miliar jadi 140. Kita juga bisa menjumlah di sini. Nah, dari komparasi ini kelihatan ya, pada saat kemudian nanti ada penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, undang-undang HPP itu menjadi lebih tinggi. Kalau sebelumnya sampai dengan lapisan yang 30% tadi memang terjadi efisiensi 1 juta, tapi setelah melampaui angka 5 miliar dalam 1 tahun atau 450 juta per bulan, mulai kelihatan bahwa undang-undang HPP perubahannya itu membawa konsekuensi ada terjadi peningkatan. Nggak apa-apa juga sih, soalnya orang yang semakin banyak penghasilan wajar aja menjadi lebih besar untuk turut kontribusi ke anggaran, ke APBN atau anggaran negara ya. Oke teman-teman, gitu kira-kira kalkulator di atas. Nah, di bawah ini adalah mencoba menghitung dengan membuat formula dalam satu baris. Jadi ini buatnya dalam satu baris. Kita juga menguji kontrol atas dengan bawah supaya kelihatan oke, ternyata semuanya normal. Nah, kalau teman-teman mau lihat bagaimana rumusnya, ini ada di atas. Mudah-mudahan kelihatan. Nanti mudah-mudahan bisa diedit, bisa kelihatan lebih besar ya. Ini di pause aja kalau memang perlu untuk melihat angka-angkanya. Ini untuk yang tahun 2021 dan ini untuk yang tahun 2022. Di pause aja ya videonya supaya bisa melihat formulanya di atas. Jadi nanti bisa membuat sendiri di tempat masing-masing. Nah, kalkulator yang di depan ini relatif memang untuk mengkomparasi, tapi dengan asumsi tidak memperhitungkan kalau yang kita kenal ada tunjangan PPh pasal 21 ya, yang kemudian menggunakan metode gross up. Mungkin sampai Desember 2021 kemarin juga ada fasilitas ditanggung pemerintah untuk penghasilan yang di bawah 200 juta ke bawah per tahun. Itu ada DPP istilahnya. Nah, tapi kita nggak apa-apa uji coba, kita nggak tahu, mudah-mudahan 2022 juga masih berlaku yang si DPP. Tapi kalau untuk kita belajar menghitungnya, ya kita bisa lihat sekarang di sini ada coba membuat juga penghitungan yang kalau gross up gitu. Ya, nanti kita coba lihat aja bagaimana ini. Nah, di depan ini ada yang tahun 2021, nanti di sebelah kanan ini ada yang tahun 2022. Mungkin teman-teman sebagian besar juga mungkin udah paham ya yang metode gross up seperti apa. Jadi metode gross up adalah kalau misal PKP netonya kita pakai rumusan yang sama ya, sama di depan. Jadi kalau PKP neto per tahunnya misalnya 50 juta, wajib pajak yang bersangkutan mendapatkan tunjangan PPh pasal 21, tetapi tunjangan PPh pasal 21 itu kemudian menjadi bagian dari penghasilan yang bersangkutan, sehingga si WP tersebut menerimanya tetap utuh 50
juta. Kira-kira konsepsinya begitu. Oke. Nah, kalau pakai bahasa sehari-hari sih, kalau di dia kita bilangnya ya dihitung balik. Jadi juga kita hitung balik aja gitu, supaya yang bersangkutan tetap menerima seperti yang diinginkan gitu. Nah, kalau misalnya sekarang kita pakai ketentuan PPh pasal 21 tahun 2021, lapisan pertama 50 juta. Nah, ini kelihatan ya. Jadi PKP netonya ini sama tadi di depan kita sudah lihat. Nah, berapa PKP gross up-nya? PKP gross up-nya adalah ini dihitung balik istilah kita. Nah, dihitung balik itu artinya ini karena per tahun ya. Jadi bagaimana nanti kalau kemudian dikenakan tarif 5%, yang bersangkutan dapat 50 juta. Caranya adalah C ini ya. Jadi angka basisnya, jadi base value-nya dibagi dengan 100% kurang tarifnya. Paham ya? Atau mudahnya kita juga bisa bilang base value-nya dibagi dengan 0,95. Dari mana 0,95? 0,95 itu artinya 100 dikurangi 5%, 100% kurang 5%. Nah, ke bawah juga sama. Nanti dihitungnya seperti itu. Jadi base value-nya dibagi dengan 100% dikurang tarif. Nah, kita dapat nih semua tanggal gross up ini. Bulanan juga bisa kita hitung. Nah, kita menghitung PPh pasal 21-nya, kita mengkalikan dari PKP gross up-nya dengan tarif. Kita dapat ini. Nah, ini sebelah kanan kita punya kontrol saldo. Jadi kontrol saldonya mengurangi PKP gross up-nya dikurangi dengan PPh pasal 21 terutang. Maka muncul angka ini. Jadi sama. Oke ya. Jadi koneksinya ke sini. Itu logika metode gross up-nya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, sekarang kita coba uji untuk menghitung PPh pasal 21 ketentuan yang lama ya, dengan metode gross up. Nah, pertama kita ini kan tadi kita punya angka 411 ya, jadi kita coba pakai angka misalnya 3,5 deh sekarang, 3,5 juta. Nah, di sini kelihatan ya gross up-nya langsung berubah menjadi gross up-nya udah mulai kelihatan. Jadi kalau total 42 juta, gross up-nya 44, PKP gross up per bulannya 3,6. Nah, ini kita lihat di sebelah sini, kalau angkanya sama dengan angka ini berarti penghitungannya oke. Nah, untuk yang lapisan kedua kita pakai angka yang ininya aja ya, 66, 66. Nah, supaya pembulatannya aman kita bikin koma 47. Kita tambahin 4.100. Nah, jadi per tahunnya netonya 50 juta. Nah, di sebelah kanan oke, fine, nggak masalah. Kita lanjut. Yang berikut dengan angka tadi sama aja sama yang contoh. Begitu maksudnya kita pakai angka 15 juta. Sama ya. Ini kita lihat ini total sama. Untuk gross up-nya angkanya di sini. Kemudian tadi kita pakai angka 25 juta. Kita uji lagi 300 juta ya tahunannya, 300 juta. Aman berarti. Nah, cuma memang PKP gross up-nya menjadi besar lagi, 354. Selisihnya sampai 54 jutaan. Nah, yang berikut kita pakai angka tadi 50 juta ya. Oke, kita lihat PKP sama ini sama. PKP gross up-nya 764. Ini total PPh pasal 21 per tahun dalam 1 tahun, yang per bulan nanti menjadi 13,67. Sama kayak di depan tadi, di bawah juga kita punya alat kontrol saldonya. Ini kita coba menulis juga dalam dicoba menulis dalam satu rumus. Nah,
cuma agak panjang, jadi bisa nanti di pause aja ya karena ini panjang nih, gitu. Bisa dilihat gitu, logikanya. Kita lanjut ya ke 2022. Nah 2022 tadi layer pertama naik menjadi 60 juta, layer maksimumnya yang semula 500 juta kembali kemudian meningkat menjadi 5 miliar. Ya, tadi di sheet yang pertama kita udah bahas detail. Nah logika ini juga sama, cara menghitungnya, kontrol saldonya di sebelah sini, logikanya sama, dihitung balik sehingga dapat berapa, kemudian dikali dengan tarifnya, dapat berarti berutang PPh nya per tahun per bulan berapa, ini kontrol saldonya. Jadi kita bisa mengatasi. Nah ini mungkin kelihatan jadi agak aneh ya, kok ini 190 padahal ini 150. Iya, karena ini sebenarnya dia karena dibedakan menjadi dua lapisan. Jadi lapisan pertamanya 60 juta, lapisan keduanya 190. Jadi in total adalah 250 juta. Yang ketiga juga sama. Jadi kalau kita jumlah kontrol saldonya ini 500 juta. Gitu. Oke ya, kita lanjut. Oke, yang di bawah ini adalah ini cara menulis rumus dalam satu baris, gitu ya. Ini bisa dilihat dalam satu baris lagi, sama seperti yang tadi. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat rumusnya ini ada di atas, bisa dilihat, di pause dulu kalau nanti supaya nggak pusing membacanya. Oke, kira-kira itu yang bisa di sharing kali ini. Kalau ada pertanyaan dan butuh informasi lebih lanjut, kalian boleh tulis di komentar di bawah ya, atau boleh juga email ke dua ini, ada ideaapps.consulting@gmail.com, atau bisa juga ke joel.apps@gmail.com. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat dan tetap semangat buat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.